Malam itu gerimis turun saat Ardi menerima telepon dari mandor pabrik tempat ia biasa bekerja sebagai buruh lepas. "Besok malam kamu masuk ya? Ada shift tambahan. Cuma kamu yang bisa." Tanpa banyak tanya, Ardi menyanggupi. Ia memang sedang butuh uang. Pabrik pengolahan plastik itu terletak di pinggiran kota, dikelilingi rawa dan pepohonan tua. Sudah sejak lama tempat itu terkenal angker. Kata warga sekitar, dulunya lokasi itu adalah tempat pembuangan mayat saat penjajahan. Bahkan, beberapa pekerja sempat mengalami kerasukan dan penampakan, terutama saat bekerja sendirian di malam hari. Namun, Ardi bukan tipe yang mudah percaya mitos. Baginya, kerja, ya kerja. Ia tak peduli bisik-bisik soal bayangan hitam di gudang, suara tangisan dari kamar mesin, atau bau anyir yang kadang muncul tanpa sebab. Tapi malam itu berbeda. Saat Ardi melangkah masuk gerbang pabrik yang basah oleh hujan, lampu-lampu halaman berkedip pelan. Angin bertiup membawa aroma tak sedap, seperti bangkai yang membusuk. Tak terlihat satupun orang di pos jaga. Dengan helm proyek dan senter, Ardi berjalan menuju ruang kontrol. Denting mesin yang biasanya terdengar riuh, malam itu seperti menahan napas. Hening, terlalu hening. Dan di kejauhan, di balik jendela lantai 2 yang gelap, tampak sosok perempuan berdiri diam, menatapnya. Ardi melangkah pelan menuju ruang kontrol. Lampu lorong berkedip-kedip, menambah suasana mencekam. Setiap langkah sepatunya memantul di lantai beton yang basah, menimbulkan gema seperti ada yang mengikutinya. Sesampainya di ruang kontrol, pintu terbuka sedikit. Ia mendorongnya perlahan. "Pak Yadi," panggil Ardi, berharap mandor malam itu sudah menunggu. Namun ruangan itu kosong. Monitor CCTV menyala, tapi hanya menampilkan layar gelap atau kabur seperti diselimuti kabut. Ardi masuk dan duduk. Ia menyalakan radio komunikasi, tapi tak ada suara. Hening. Jam di dinding menunjukkan jam 23:15 menit. Seharusnya ada minimal 2 orang lagi yang jaga malam itu, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia menyalakan satu layar monitor dan mencoba mengganti channel. Saat gambar dari kamera gudang muncul, Ardi menegang. Di pojok ruangan yang gelap, tampak bayangan hitam berdiri mematung. Tapi saat ia memfokuskan pandangan, bayangan itu menghilang. Mungkin cuma gangguan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, suara gedoran terdengar dari pintu belakang ruang kontrol. Duk. Ardi berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu perlahan, tapi tak ada siapapun di luar. Hanya angin dingin menyusup masuk, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Saat ia kembali ke dalam, monitor CCTV berubah sendiri. Semuanya menampilkan gambar yang sama seorang perempuan berambut panjang berdiri di tengah lorong pabrik, menghadap ke kamera dan tersenyum lebar tanpa mata. Ardi menatap layar CCTV itu dengan napas terhenti. Perempuan berambut panjang itu masih menatap kamera. Meski tak punya mata, bibirnya menyunggingkan senyum lebar yang tak wajar. Layar lalu berkedip dan gambar menghilang, kembali gelap. "Sial, ini pasti cuma error," gumam Ardi, meski hatinya mulai tak tenang. Ia berdiri dan keluar dari ruang kontrol, menyusuri lorong menuju gudang tua yang terletak di belakang pabrik. Lampu-lampu lorong padam satu persatu saat ia lewat, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Ardi mempercepat langkah. Setibanya di depan pintu gudang tua, suara aneh terdengar dari dalam, seperti langkah kaki menyeret rantai. Gesrek. Ardi menempelkan telinga ke pintu. Suara itu jelas berasal dari dalam, padahal gudang tersebut sudah lama tak digunakan. Sejak kecelakaan tragis menewaskan 3 karyawan beberapa tahun lalu. Kata orang, darah mereka masih membekas di lantai beton, tak pernah bisa dibersihkan. Tangan Ardi gemetar
Saat memutar gagang pintu, pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan suara derit panjang. Ruangan itu gelap total, hanya sinar senter di helm yang menembus kabut tipis di dalam gudang. Tiba-tiba terdengar suara napas berat di belakangnya. Ardi membalikkan badan cepat, tapi tak ada siapa-siapa, hanya lorong kosong dan pintu yang kembali tertutup dengan sendirinya. Lalu, dari dalam kegelapan gudang, terdengar suara perempuan berbisik lirih. "Jangan ganggu aku." Ardi mundur perlahan. Tubuhnya kaku oleh suara bisikan tadi. Udara di gudang terasa berat, seperti ada ribuan mata mengawasinya dari dalam kegelapan. Ia menyorotkan senter ke sekeliling, melihat tumpukan palet tua, karung-karung debu, dan dinding beton yang mengelupas. Tiba-tiba sinar senternya berhenti pada satu titik sebuah bagian dinding yang berbeda dari sekelilingnya. Catnya lebih gelap, retakannya membentuk pola aneh seperti bekas digores kuku. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ardi mendekat, mengusap dinding itu. Ia merasakan permukaannya lembek, seperti tidak sepenuhnya kering. Saat ia menekan sedikit lebih kuat, sebuah cairan merah tua merembes keluar dari sela retakan. "Darah," bisik Ardi kaget. Mundur seketika, lalu terdengar suara gedoran keras dari dalam dinding. Suaranya seperti seseorang yang terkubur hidap-hidap dan ingin keluar. Ardi menahan napas. Suara itu makin keras. Tiba-tiba, tembok itu bergemuruh, dan dari celahnya muncul jari-jari membusuk, mencakar keluar kuku-kukunya panjang. Berdarah, bergerak liar. Ardi menjerit dan berlari keluar gudang, napas tersengal. Tapi saat sampai di lorong, lampu-lampu padam total. Ia hanya dibimbing cahaya dari senternya. Tiba-tiba radio di kantongnya berbunyi sendiri, mengeluarkan suara parau. "Bantu aku masih di sini." Dalam tembok, Ardi berlari kembali ke ruang kontrol. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi punggung. Napasnya memburu, namun suara di radio terus menggaung. Tolong aku." Ia mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar bukan dari radio, melainkan dari bawah lantai. Ardi menunduk di pojok ruangan, di balik tumpukan kardus. Ia melihat penutup lantai dari besi tua. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dengan hati-hati, Ardi membuka penutup itu. Bunyi krek besi karatan menggema. Di baliknya, tampak tangga menurun ke ruang bawah tanah yang gelap gulita. Angin dari bawah membawa bau busuk yang menusuk hidung, seperti daging basi. Ardi menyorot senter ke bawah. Tangga itu sempit, dindingnya penuh lumut dan bercak hitam. Ragu-ragu, ia menuruni satu persatu anak tangga, sambil menempelkan punggung ke dinding. Semakin dalam ia turun, semakin dingin dan sunyi suasananya. Lalu terdengar suara-suara samar, bisikan, tangisan, dan tawa cekikikan perempuan. Tangga itu berakhir di sebuah lorong sempit dengan lampu temaram yang berkedip. Dindingnya penuh coretan merah seperti darah yang dituliskan dengan jari. Di ujung lorong, ada pintu baja setengah terbuka. Ardi berjalan mendekat. Tiba-tiba pintu itu terbuka lebar sendiri, berderit pelan. Dari dalam, keluar kabut tipis, dan suara yang berat berbisik tepat di telinganya. "Selamat datang kembali, Ardi." Ardi membeku. Suara yang memanggil namanya begitu jelas, seperti berasal dari seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, lorong itu kosong. Dengan langkah gemetar, ia masuk ke ruangan di balik pintu baja. Ruangan itu luas, lembab, dan dipenuhi lemari besi berkarat. Di dinding, tergantung lusinan foto buram para pekerja pabrik, semuanya menatap lurus ke depan dengan wajah kosong. Salah satunya membuat Ardi terpaku. "Itu Pak Yadi," gumamnya lirih. Foto itu menampilkan mandor shift malam yang tadi seharusnya bertugas. Tapi di bawah foto tertulis tanggal wafat 12 Februari tahun 1997.
Tidak mungkin, dia masih hidup. Aku baru bicara kemarin, bisik Ardi. Tiba-tiba lampu di ruangan itu padam, gelap, total. Hanya suara langkah kaki menyeret pelan, terdengar dari berbagai arah. Ardi menyalakan senter dan menemukan dirinya tak lagi sendirian. Di sekelilingnya, berdiri sosok-sosok berpakaian seragam pabrik. Wajah mereka hancur dan penuh luka bakar. Beberapa tanpa mata, lainnya tersenyum bengkok. Mereka hanya berdiri diam, menatap Ardi. Kemudian, satu dari mereka bergerak maju, menunjuk ke lemari besi. Tangannya gemetar, suaranya seperti desahan napas terakhir. Kau harus tahu, kenapa tempat ini ditutup? Kenapa semua dikubur di sini? Ardi membuka lemari itu dan menemukan tumpukan dokumen berdarah, serta tengkorak manusia yang masih terikat seragam pabrik. Ardi mundur dengan cepat. Tubuhnya bergetar melihat tengkerak-tengkerak itu. Seragam yang melekat di tulang belulang sudah lusuh, tetapi lambang pabrik di dadanya masih tampak jelas. Ini bukan kecelakaan biasa. Ia mengambil salah satu dokumen berdarah dari dalam lemari. Tulisan tangan di atasnya terguncang, seperti ditulis dengan tergesa sebelum ajal menjemput. Proyek pemurnian, jangan hidupkan mesin utama, sudah dikorbankan. Ardi tercengang. Kata dikorbankan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membaca lebih jauh dan menemukan catatan laporan kebakaran hebat bertahun silam yang tidak pernah diberitakan. 5 pekerja terkunci di ruang mesin saat percobaan reaktor baru. Tidak ada yang selamat, tapi yang mengejutkan, nama terakhir dalam daftar korban adalah Ardi Setiawan. Jantungnya berdegup tak karuan. Itu namaku, gumamnya. Saat itulah suara alarm lama berbunyi dari dalam lorong. Lampu berkedip merah. Dari kejauhan, terdengar suara sirina kebakaran dan jeritan minta tolong. Api mulai menjalar di dinding, meski tak ada benda yang terbakar secara nyata. Suhu meningkat drastis. Sosok-sosok hantu pekerja itu mulai lenyap satu persatu ke dalam dinding. Tapi mata mereka terus menatap Ardi, seolah memohon sesuatu. Salah satu dari mereka mendekat dan berbisik, ulangi pengorbanan, atau mereka tak akan tenang. Ardi menjerit, tidak, aku bukan bagian dari ini. Tapi lantai mulai retak, dan dari bawahnya muncul kobaran api, seolah neraka itu sendiri menanti. Ardi berlari keluar dari ruang bawah tanah yang kini dipenuhi kobaran api gaib. Keringat bercucuran, napas memburu. Tapi api itu tak membakar kulitannya, membakar ketenangan pikirannya. Ia kembali ke lantai atas dan mendapati lorong-lorong pabrik berubah. Dindingnya dipenuhi jelaga dan suara-suara jeritan menggema di kejauhan. Ia mencoba mencari jalan keluar, tapi pintu darurat terkunci. Hanya satu arah yang terbuka menuju ruang mandor yang terletak di lantai 2. Ardi memutuskan naik, berharap menemukan sesuatu tentang Pak Yadi. Saat mendekati tangga, ia melihat bekas jejak sepatu basah bercampur darah menuju ke atas. Tangga itu sepi, tapi setiap anak tangga yang diinjaknya mengeluarkan suara renyah seperti tulang retak. Sampai akhirnya ia tiba di depan ruang mandor. Pintu kayunya setengah terbuka. Dari dalam terdengar suara berat membaca sesuatu dengan pelan. Ardi mendorong pintu. Ruangan itu kosong. Namun di meja kerja terbuka sebuah buku log jadwal kerja. Ardi membolik-bolik halaman sampai matanya terpaku pada satu catatan lama. Shift malam. Korban ditentukan, api harus diberi makan. Pengganti Ardi Setiawan. Lalu sebuah tangan menyentuh bahunya dari belakang. Ia berbalik. Pak Yadi berdiri di sana dengan wajah hangus terbakar, mata hitam bolong, dan suara serak. Akhirnya, kamu datang. Ardi, giliranmu sekarang. Ardi melompat mundur, wajahnya pucat pasi melihat sosok Pak Yadi. Wajah hangus itu tersenyum miring, sebagian kulit meleleh seperti lilin. Tapi anehnya,
Tubuh Ardi tak bisa bergerak, kakinya seolah membeku di lantai. Pak Yadi perlahan berjalan mendekat. Semua ini tak akan berhenti kalau tidak ada yang menggantikan. Dengan suara serak, ia menunjuk ke arah lorong kanan. Kamar mesin, di sanalah semua dimulai dan akan diakhiri. Tubuh Ardi akhirnya bisa bergerak. Ia berlari, melewati lorong panjang, menuju pintu besi besar yang telah lama terkunci. Tapi malam ini, pintu itu terbuka lebar, seolah menyambut kedatangannya. Kamar mesin itu gelap, hanya diterangi cahaya merah dari alat-alat kuno yang berkarat. Di tengah ruangan, berdiri sebuah mesin raksasa berbentuk silinder. Di sekelilingnya, lantai berlumuran noda hitam pekat yang berbau darah. Mesin itu masih menyala, padahal semua aliran listrik telah padam. Ardi melangkah pelan saat tiba-tiba suara-suara tangisan muncul dari dinding. Wajah-wajah hantu pekerja bermunculan dari balik tembok, menangis, menjerit, meminta dibebaskan. Salah satu dari mereka menunjuk ke mesin. Tutup, matikan, sebelum semua nyawa tersedot lagi. Ardi mendekati panel kontrol, tangannya gemetar, berkeringat. Tapi sebelum ia menekan tombol penghenti, tiba-tiba tangan hitam besar mencengkeram pergelangan tangannya dari balik mesin. Lalu dari mesin itu muncul sosok besar berwajah kosong, membisik, "Kau bukan yang pertama dan tak akan jadi yang terakhir." Ardi berusaha melepaskan cengkeraman tangan hitam itu, tapi genggamannya terlalu kuat. Dari dalam mesin, makhluk hitam legam itu mulai merangkak keluar. Wujudnya tinggi, tanpa wajah, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar dan bekas kuku mencakar. Suara isaknya menggema seperti ribuan orang menderita dalam satu tubuh. Jangan buka pintu itu," teriak suara perempuan dari arah belakang. Ardi berusaha melepaskan cengkeraman tangan hitam itu, tapi genggamannya terlalu kuat. Dari dalam mesin, makhluk hitam legam itu mulai merangkak keluar. Wujudnya tinggi, tanpa wajah, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar dan bekas kuku mencakar. Suara isaknya menggema seperti ribuan orang menderita dalam satu tubuh. Jangan buka pintu itu," teriak suara perempuan dari arah belakang. Ardi menoleh sosok perempuan yang dilihatnya di CCTV, kini berdiri di ambang pintu kamar mesin. Wajahnya pucat, mata kosong, tapi tak sejahat yang ia kira. Ia menunjuk ke sebuah pintu kecil di samping mesin yang kini perlahan terbuka sendiri, mengeluarkan asap hitam pekat. "Itu pintu neraka," bisiknya. "Dulu kami tertipu, kami buka pintu itu karena disuruh atasan. Tapi itu bukan untuk perbaikan mesin itu pemanggil, untuk tumbal, untuk roh api." Tiba-tiba angin keras berhembus, menyedot ruangan. Ardi hampir terangkat. Tubuhnya terseret mendekati pintu kecil yang kini terbuka lebar. Dari dalam terdengar jeritan dan tawa mengerikan. Makhluk hitam itu menariknya, tetapi perempuan itu menahan Ardi, berusaha menariknya kembali. "Kau masih hidup. Kau bisa menghentikan ini," teriaknya. "Tutup pintunya sekarang!" Dengan sisa tenaga, Ardi menendang panel logam dan meraih tuas besi di dinding. Ia menariknya keras-keras. Pintu kecil itu perlahan tertutup, disertai jeritan panjang yang menggetarkan seluruh pabrik, dan tiba-tiba semuanya hening. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada api gaib, bahkan suara mesin pun berhenti total. Ardi terduduk lemas di lantai kamar mesin. Tubuhnya basah oleh keringat dan debu. Di hadapannya, pintu kecil itu kini benar-benar tertutup rapat, dilas oleh panas yang misterius. Sosok perempuan yang tadi membantunya kini perlahan memudar. Sebelum hilang sepenuhnya, ia menatap Ardi dan berbisik, "Terima kasih. Kau telah menutupnya. Biarkan kami tenang. Jangan biarkan pintu itu dibuka lagi." Lalu ia lenyap bersama udara. Ardi bangkit pelan,
dan berjalan keluar kamar mesin. Lorong-lorong pabrik kembali seperti semula. Tak ada lagi darah, tak ada lagi bayangan. Semua seperti tidak pernah terjadi. Ia kembali ke ruang kontrol, dan jam di dinding menunjukkan jam 2:14. Baru 2 jam, gumamnya. Radio di meja kini berfungsi. Suara operator shift pagi terdengar. "Halo, Ardi, kau di sana? Kami dengar alarm aktif. Kau baik-baik saja?" Ardi mengangkat radio dengan tangan gemetar. "Ya, aku selamat." Saat tim shift pagi datang, mereka mendapati Ardi duduk di ruang kontrol sendirian. Tak ada jejak api, tak ada bukti keberadaan Pak Yadi, ataupun bukti ruang bawah tanah yang pernah ia masuki. Semuanya hilang, tertutup. Tapi yang aneh, para pekerja baru itu tak mengenal nama Pak Yadi. Setahuku, mandor malam itu sudah meninggal puluhan tahun lalu, ujar mereka. Ardi hanya diam, matanya menatap kosong ke arah layar CCTV yang kembali normal. Tapi di salah satu sudut, sosok berambut panjang berdiri mematung, menatapnya dari kejauhan. Hari mulai pagi saat Ardi keluar dari pabrik. Matahari tampak pucat di balik kabut tipis, tapi udara dingin masih menyelimuti. Ia berdiri sejenak di depan gerbang, menatap bangunan yang nyaris merenggut nyawanya. Di benaknya, kejadian semalam terus berputar. Ia mengira semuanya sudah berakhir. Tapi malam berikutnya, ketika sedang beristirahat di kos, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Perlahan ia angkat. "Halo, Ardi. Ini Yadi." Napas Ardi tercekat. Suara itu sama persis. "Aku belum selesai. Mereka masih di sini. Mereka menunggumu." Seketika itu juga, listrik di kamarnya padam. Cermin di dinding berembun sendiri dan muncul tulisan, "Kau belum menutup semuanya." Ketika ia membuka laptop dan mencoba menghubungi pihak pabrik untuk menceritakan apa yang terjadi, ia mendapati fakta mengejutkan. Pabrik itu telah resmi ditutup sejak 5 tahun lalu karena kebakaran besar, dan tidak ada yang diizinkan masuk sejak saat itu. "Mustahil, aku bekerja di sana tadi malam," bisiknya. Ia kembali menatap cermin. Sosok perempuan berambut panjang kini berdiri di belakangnya, menatap dari bayang-bayang. Dan dari luar jendela, suara mesin tua kembali berdengung perlahan, seolah pabrik itu hidup lagi. Sejak malam itu, Ardi menghilang tanpa jejak. Kosnya ditemukan kosong, hanya menyisakan jejak kaki berlumpur dan bercak darah kering. Pabrik itu kembali dibicarakan, tapi tak ada yang berani mendekat. Beberapa malam dalam sebulan, warga sekitar mengaku mendengar suara mesin beroperasi dari arah pabrik. Padahal listrik sudah lama diputus. Dan jika kau berdiri cukup dekat di malam hari, kadang terlihat seseorang di balik jendela lantai 2, mengenakan helm proyek, menatap lurus, seolah masih bekerja dalam shift malam yang tak pernah usai.